Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Zulaika, CGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro sebagai tugas 1.1A8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro terkait pendidikan yang pertama adalah menuntun. Menuntun di sini adalah menuntun tumbuh kembangnya anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Yang kedua, berorientasi pada anak. Artinya, pendidikan yang berpusat kepada anak didik, guru sebagai fasilitator, sebagai pamong, sehingga tercipta pembelajaran yang aktif dan bermakna. Yang ketiga, menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran harus disesuaikan dengan hidup dan kehidupan rakyat, serta pentingnya asas menurut keadaan. Dalam arti segala alat usaha dan cara pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat keadaannya, baik lingkungan alamnya maupun keadaan atau kondisi zamannya. Yang keempat, pembentukan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantoro, budi pekerti, watak, atau karakter merupakan perpaduan cipta, karsa, dan karya, atau kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendidikan diharapkan tidak hanya untuk mencerdaskan intelektual, tetapi juga mencerdaskan secara emosional dan spiritual, cerdas, pemikiran, dan baik pribadian. Yang kelima adalah bermain. Bermain di sini adalah menyajikan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Selanjutnya adalah kemerdekaan. Kemerdekaan di sini artinya memberikan kesempatan pada anak-anak didik berkembang sesuai minat dan bakatnya, namun tetap dibina, diarah sesuai kebutuhan dan karakter peserta didik. Refleksi modul 1.1. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Saya berpikir bahwa pembelajaran dengan uraian-uraian, penjelasan, paparan dari guru akan menambah pengetahuan mereka semakin luas, sehingga saya sering memberikan paparan kepada anak didik tanpa menelisik lebih jauh karakter dan kesukaan mereka dalam sistem pembelajaran. Bahkan pernah saya temui ada anak yang akhirnya tertidur mendengar paparan saya yang cukup panjang lebar. Kemudian strategi dan model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi anak itu jarang saya praktekkan. Selanjutnya, saya juga berpikir bahwa mendidik dan mengajar adalah satu makna yang sama. Pertanyaan selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, pendidikan guru penggerak tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro, banyak hal yang dapat saya pelajari. Antara lain, yang pertama, bahwa dalam memberikan pengajaran harus mempertimbangkan karakter dan kebutuhan anak-anak, apalagi anak sekolah dasar yang pada kodratnya masih dunia bermain, sehingga seyogyanya pelajarannya pun disajikan dengan cara yang menyenangkan. Yang kedua, dan akan terus
akan saya perbaiki dan lakukan adalah dengan menerapkan pemikiran-pemikiran KHD dengan asas kemerdekaan belajar, memberikan kesempatan pada diri setiap anak untuk mengeksplor diri mereka, berkembang sesuai karakter, minat dan bakat mereka, dan terpenting juga menuntun mereka untuk mencapai mimpi dan cita-cita mereka. Selanjutnya, pemikiran saya menjadi terbuka bahwa tugas seorang guru tidak bisa digantikan oleh apapun, misalnya internet, karena internet itu tidak bisa menuntun siswa menemukan jati dirinya. Refleksi yang ketiga, apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama adalah saya akan mengidentifikasi karakter peserta didik mulai dari kebiasaan, minat, bakat, kemampuan, menyerap pelajaran, serta meminta pendapat kepada peserta didik KBM apa yang mereka sukai. Kemudian yang kedua, saya akan merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan melaksanakan kegiatan KBM yang bermakna dan menyenangkan. Selanjutnya, saya akan melakukan pendekatan secara arif kepada peserta didik dengan berkomunikasi kepada orang tua terkait mencari solusi terbaik di setiap kendala yang dihadapi peserta didik. Kiranya itulah paparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.